Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada wasiat dari Imam Abu Hanifah kepada putra beliau yang namanya Hamad. Kalau teman-teman ingin melihat wasiat ini di kitab Jami'ul Usul fil Awliya, ada 20 nasihatnya Imam Abu Hanifah terhadap putra beliau. Ya, cuma saya ndak bawa 20-20-nya, monggo teman-teman yang minat dicek sendiri. Ini mungkin wasiat yang ke-19 atau 20, wasiat terakhir dari Imam Abu Hanifah. Jadi saya ambil satu ya, wasiat untuk putra beliau. Katanya Imam Abu Hanifah kepada Hamad, hendaklah engkau berpegang dan bersandar pada 5 hadis yang telah aku seleksi dari 500.000 hadis. Jadi Imam Abu Hanifah menasihati putra beliau dengan 5 hadis favorit beliau. Makanya ini yang saya cantumkan, tidak 19 yang lain. Mungkin 19 yang lain silahkan teman-teman lihat sendiri. Apa sih 5 hadis favoritnya Imam Abu Hanifah yang beliau menyeleksi dari 500.000 hadis? Yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya. Jadi ini teman-teman pastinya sudah ngerti ya. Jangan lupa niat yang baik. Dalam hidup kita ada banyak aktivitas, ada banyak kegiatan. Kegiatan itu bisa bernilai ibadah, bisa bernilai sekedar capek, bisa bernilai hasil duniawi, bisa bernilai dan macam-macam. Semuanya kuncinya di niat. Nanti itu hadisnya sebenarnya panjang, termasuk ya barang siapa kalau niatnya hanya dunia, ya hanya itu saja yang diperoleh. Kalau niatnya hanya perempuan untuk dinikahi, mungkin ya hanya itu saja yang diperoleh. Kuncinya tetap ada pada niat. Maka bersihkan pikiran, apapun aktivitas, nawaitunya harus nawaitu yang terbaik. Apa sih nawaitu yang terbaik itu? Ya selalu lillahi ta'ala. Jadi puncaknya niat itu selalu lillahi ta'ala. Maka innamal a'malu binniyat. Begitu kita lillahi ta'ala, insya Allah nanti buahnya amal kita tidak hanya hasil kalkulasi duniawi konkret, tapi juga di situ ada manfaat, ada barokah, ada ridho dari Allah. Jadi yang pertama ini favoritnya Imam Abu Hanifah yang dinasihatkan kepada putra beliau. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya, tidak ada urusannya dengan dirinya. Jadi hadis ini dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada putra beliau untuk mengingatkan putranya, mungkin ya dengan kata lain, wahai anakku, jangan disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada gunanya. Muslim yang baik itu meninggalkan apa-apa yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya saja jangan, apalagi yang jelek-jelek. Jadi tarkuhu mala yakni, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, mungkin ya tidak ada hubungannya dengan dirinya untuk peningkatan kualitas dirinya dan lain sebagainya. Jadi tarkuhu mala yakni, kita itu kan sering hari ini sibuk, capek, hilang pikiran, hilang tenaga untuk hal-hal yang sebenarnya tidak secara langsung ada manfaatnya untuk kita. Tarkuhu mala yakni, capek mengembangkan konflik,
capek mencari kesalahannya orang lain, capek menunggu kejatuhan orang yang kamu benci dan lain sebagainya. Maka yuk ditinggal yang tidak ada gunanya. Ngapain hidup kita isi dengan yang manfaat-manfaat. Yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Oh, ini kalimatnya agak dahsyat. La yu'minu, tidak beriman. Jadi kalau kita tidak mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri, iman kita dipertanyakan. Ya mudahnya kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Karena menyakiti orang lain menunjukkan kita tidak cinta pada orang lain. Kenapa kita tidak mau disakiti? Karena kita cinta pada diri kita. Kalau tidak mau dirimu dicaci, ya jangan mencaci orang lain. Karena apa kamu tidak mau dicaci? Karena kan kau cinta sama dirimu. Maka perlakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau tidak mau dicubit, ya jangan nyubit. Tidak mau dipukul, jangan mukul. Tidak mau dicaci maki, jangan mencaci maki. Tidak mau dihasuti orang, tidak mau difitnah orang, jangan memfitnah. Kenapa? Yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Cintailah saudaramu. Maka peradaban Islam, peradabannya umat Islam itu harusnya isinya adalah orang-orang yang saling mencintai. Oke, bukan orang-orang yang saling memarahi, bukan orang-orang yang saling caci maki, bukan orang-orang yang saling mencari kesalahan, bukan orang-orang yang saling ingin menang sendiri. Kalau fenomena ini ada, berarti keimanan kita harus disempurnakan lagi. Hadis yang ketiga favoritnya Imam Abu Hanifah. Hadis yang keempat. Nah, ini nasihat untuk menjaga diri. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanit takos syubuhat istabarro lidinihi wa irdihi waman waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku ayar ta'afi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudwatun idza soluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalb. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Ada juga yang tidak jelas, bainahuma umurun mustabihat, hal-hal yang tidak jelas. Jadi yang pasti halal itu jelas, yang pasti haram jelas. Di antara keduanya ada yang tidak jelas, mana halal, mana haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu. Nah, menyikapinya gimana? Barang siapa hati-hati terhadap yang tidak jelas ini, maka agamanya dan kehormatannya akan selamat. Tapi barang siapa yang nekat saja nabrak yang tidak jelas, kemungkinan dia akan masuk ke dalam hal yang haram karena tidak hati-hati. Karro'i yar'a haulal khimah, seperti seorang penggembala yang menggembala di tepi jurang, dikhawatirkan akan terjatuh ke dalamnya. Jadi kalau ada yang meragukan ini halal apa haram, mending hati-hati dulu,
jangan ditabrak saja, khawatirnya ternyata memang haram. Seperti kalau kita menggembala di pinggir jurang, ya untuk hati-hatinya minggir saja dulu, jangan nekat. Kalau itu jurang beneran kan ya hasilnya fatal. Ala wa inna likulli malikin khimah, sesungguhnya setiap pemilik itu punya jurang-jurangnya, dan jurang-jurangnya Allah itu yang haram-haram. Oke, intinya yang belakang ini yang populer sekali. Sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging yang jika segumpal ini baik, maka seluruh tubuh kita, seluruh hidup kita akan baik. Tapi kalau dia rusak, maka seluruh hidup kita juga rusak. Ala wahyal qalb, dan itu adalah kolbu kita. Jadi ini dijelaskan panjang lebar kalau teman-teman belajar di tasawuf, bagaimana vitalnya, bagaimana pentingnya qalb ini. Jadi ini hadis yang keempat tentang hati-hati biar tidak terjatuh dalam keharaman, kemudian juga untuk menjaga hati kita agar selalu baik, selalu soleh, karena disitulah kuncinya hidup kita. Yang terakhir, yang kelima, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa niyati. Jadi muslim yang sejati itu adalah orang yang umat Islam yang lain merasa aman dari mulutnya dan dari tangannya. Jadi hadis ini memberikan parameter pada kita. Kalau teman-teman tanya, aku ini muslim yang baik apa enggak sih? Di antara parameternya adalah coba dicek. Orang lain itu merasa aman enggak dari mulut kita dan dari tangan kita. Nah, kalau mereka aman, mau dekat-dekat dengan kita, enggak mungkin kita menyakiti dia baik lewat mulut atau lewat tangan kita, ya insya Allah kita muslim yang baik. Hari ini kan kadang-kadang mungkin karena kita suka menjelek-jelekkan orang, atau suka mencaci orang, atau suka memfitnah orang, itu kan berarti orang tidak aman dari lisan kita, sehingga mereka terus menjauh dari kita. Misalnya, jangan deket-deket itu, kalau ngomong nyelekit, jangan deket-deket dia, kalau maki-maki membuat kita tersinggung dan lain sebagainya, itu berarti tidak salima. Orang muslim yang lain tidak aman dari mulut kita, apalagi dari tangan kita, disakiti, dipukuli, dirusak dan lain sebagainya. Kalau masih ada ini, ya berarti keislaman kita belum baik. Karena muslim itu cirinya adalah yang lain aman, nyaman, tidak khawatir tersakiti oleh mulut kita maupun oleh tangan kita. Nah, ini nasihatnya Imam Abu Hanifah kepada putra beliau. Oke, baik. Semoga hikmah-hikmah yang tadi sedikit atau banyak memberi manfaat. Syukur-syukur ada maslahat sosial yang bisa kita ambil dari sana. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.